Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuma wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Billahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul azim. Puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beserta salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang atas usaha sungguh-sungguh dari mereka tersebut kita masih dapat menikmati ajaran Islam, walaupun yang kita praktekkan hari ini tidak semurni dan tidak semirip dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf terlambat secara teknik, saya terlambat 15 menit, tetapi secara psikologis saya masih tepat waktu, karena di Aceh terlambat setengah jam itu masih ada tepat waktu. Ini bukan orang hari ini. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kalau tidak salah hitung-hitungannya adalah tanggal 1 bulan Rajab. Tetapi dalam ritual umat Islam di Aceh kita tidak ada acara melihat bulan kecuali pada 3 bulan saja, yaitu pada akhir bulan Sya'ban, akhir bulan Ramadan dengan akhir bulan Zulhijjah. Di akhir Sya'ban melihat bulan untuk menentukan awal Ramadan, di akhir Ramadan untuk menentukan Idul Fitri, kemudian di akhir Zulhijjah untuk menentukan Idul Adha. Sedangkan pada bulan-bulan yang lain tidak ada ritual melihat bulan, karena tidak terkait dengan ibadah khusus yang menuntut kepada penentuan waktu secara detail dan tepat. Bukan berarti bahwa pada bulan yang lain tidak perlu melihat bulan, karena tetap penanggalan Hijriah itu merujuk kepada peredaran bulan yang bisa bergeser 1 hari lebih cepat atau 1 hari lebih lambat. Kemudian terkait dengan bulan-bulan tersebut, Allah menyatakan dalam Al-Quran surat ayat yang tadi saya bacakan, Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Sehingga sunatullah itu berlaku pada semua bangsa dan budaya. Maka kita melihat negara manapun yang mempunyai sistem kalender, tetap penanggalan mereka itu terdiri dari 12 bulan. Mulai dari kalender Mesir kuno, kalender Imlek, kemudian kalender Masehi, kalender Hijriah. Semua kalender tersebut tetap 12 bulan. Itu sunatullah. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Yang sedikit melanggar adalah di Indonesia, karena khusus untuk para pegawai negeri ada bulan yang ke-13. Itu yang agak sedikit berbeda. Yang lain cuma tetap 12 bulan dalam 1 tahun. Saya tidak tahu kalender yang bulan ke-13 ini penanggalannya ditinjau ulang ya, karena memang tidak ada contoh di negeri yang lain. Mungkin coba dicontoh biar boleh-boleh lah, macam negara. Kemudian
Kemudian dari 12 bulan tersebut Allah tegaskan minha arba'atun hurum, di antaranya terdapat 4 bulan-bulan haram. Yang bulan haram tersebut oleh Allah tidak ditentukan karena ditugaskan kepada Rasulullah untuk memberikan penjelasan. Maka kita dapati di dalam hadis beliau Rasulullah menyatakan al-ashhurul hurumu arba'atun. Bulan-bulan haram itu ada 4. Salasatun mutawaliyatun wa wahidatun fardun. Ada 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang berdiri sendiri. Yang berturut-turut tersebut Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Yang berdiri sendiri adalah bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalamnya. Fadilah bulan haram tersebut diuraikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, bahwa beribadah 1 hari di bulan haram itu sama seperti 30 hari pada bulan yang lain selain dari bulan Ramadan, dan beribadah 1 hari di bulan Ramadan itu sama seperti 30 hari pada bulan-bulan yang haram. Mengutip dari sebuah hadis, terlepas dari sahih atau tidaknya hadis tersebut, yang penting ada referensi dari beliau tentang fadilah-fadilah tersebut. Nah, persoalannya adalah masyarakat Islam kita sekarang, khususnya yang di Aceh, Indonesia umumnya, ketika mempraktekkan ibadah tersebut lupa kalkulasi, tidak pakai kalkulator ibadah. Jadi bagi kita yang penting ibadahnya heboh walaupun pahalanya tidak jelas. Bukan pahalanya yang jelas walaupun ibadahnya sedikit saja. Padahal prinsip ibadat itu tetap prinsip ekonomi. Dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tapi kita karena tidak praktekkan bisnis, karena orang Aceh memang mudah rezeki. Nah, demi dapat yang penting perlu tetap pro ya. Nah, karena kenduri tidak pernah absen. Nah, modal dia perlu mengaku biaya. Nah, jadi ketika kita perhatikan umat Islam sekarang beribadah, hitung-hitungan ibadat dan pahala tersebut tidak lagi masuk di dalam pertimbangan. Jadi contoh yang jauh dulu, ketika kita berangkat haji ataupun umrah, itu ada ibadat di Masjid Nabawi yang 1 kali 1000 kali lipat, dengan di Masjidil Haram 1 kali 100.000 kali lipat. Jadi ketika para jemaah haji dipaketkan ibadah arba'in di Madinah selama 8 kali setengah, maka terlihat kesungguhan para jemaah mengikuti sholat fardu 5 waktu secara berjamaah tersebut luar biasa. Nyantum bagara sholat berjamaah menyuperlemula menawari dibaca dulu. Itu kesungguhannya. Tapi anehnya ketika tiba ke Mekah yang 1 waktu di sana 100.000, malah mereka ogah-ogahan ke bawah. Jadi yang tiribet bahwa dan delek, yang tertibet bahwa dan terus. Jadi kalau kita bentuk dalam analogi yang lain, kita punya 1 mobil rental, datang seorang kawan minta rental, tengkun atau sewa motor, terus dek tidur, terus baik, terus bebek, hanya tidur terus bebek. Nasihat perlu ngalain, tengkun atau sewa motor, terus dek 8 orang, maka terus baik, put terus bebek, hanya jauh, tengah banyak-banyak berdaya depan. Yang tuh bebek dalam roh bagai itu, yang tuh bebek itu macam ni. Nah, untuk bebek banyak. Ini contoh sederhana bagaimana kalkulasi ibadah kita itu tidak jalan dalam perhitungan pahala. Nah, sekarang kita kembalikan kepada unsur ibadah. Hampir tidak ada seorang pun di antara umat Islam, khususnya yang di Aceh, yang tidak melakukan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Sehingga ada ritual puasa hari raya khusus. Lepas raya Idul Fitri 1 Syawal, yang raya puasa 6. Yang penting puasa 6 bagi kita. Terlepas dari besar dan kecil yang fadilah puasa 6, tetap itu dilakukan di bulan Syawal, dan bulan Syawal itu adalah bulan-bulan biasa, bukan bulan haram dan bukan bulan istimewa. Tapi ketika masuk bulan Zulhijjah, tidak ada lagi puasa sama sekali. Hanya orang yang bakal puasa pada bulan Zulhijjah. Padahal beribadah di bulan Zulhijjah itu lebih tinggi nilainya daripada berpuasa di bulan Syawal. Yang kedua, pada bulan Rajab yang seharusnya adalah bulan haram, seharusnya kenduri di bulan Rajab itu ditingkatkan. Kenapa? Karena bersedekah makanan dan kenduri pada bulan Rajab karena masuk kategori bulan haram lebih tinggi nilainya daripada kenduri pada bulan-bulan yang lain. Tapi anehnya justru kita hentikan kenduri 20 hari menjelang masuknya bulan Rajab.
Jadi kita mulai kenduri dari 12 Rabiul Awal sampai dengan 10 Jumadil Akhir. Menara Jafi karena kenduri ini. Maka seharusnya kenduri itu lebih difokuskan di bulan Rajab daripada bulan-bulan yang lain. Karena bulan Rajab terkait dengan bulan haram. Karena fadilah ibadah padanya berlipat ganda. Maka di beberapa tempat saya mengajak jemaah pengajian agar di bulan Rajab pun diadakan kenduri. Apa kendurinya? Pokoknya jadi kenduri. Kenduri lahir, termin, menyona lahir, kenduri akikah, menyona, kenduri anak kawin, menyona, menyona dan kawin berapa bulan kenduri lah. Nah, yang penting bagaimana di bulan Rajab itu ada kenduri. Tapi justru anehnya pada bulan-bulan yang diprioritaskan kenduri kita hentikan kenduri. Termasuklah pada bulan Zulhijjah itu tidak ada kenduri sama sekali. Urut-urut kawin yang dilihat. Konon karena katanya bulan Zulhijjah itu bulan mawid. Jadi karena bulan mawid atau yang kawin bolehnya mawid kemudian. Ini pemahaman yang keliru. Padahal ma'afid yang dimaksud bukan larangan tentang kenduri ataupun kawin. Karena Rasulullah kawin dengan salah seorang istrinya, Maimunah bintil Haris al-Hiladiyah, itu terjadi pada bulan Zulhijjah. Tapi kenapa disebut ma'afid oleh orang tua kita? Karena posisi bulan ini berada di antara bulan Syawal dengan bulan Zulhijjah. Ma'afid antara Uraya Idul Fitri dengan Uraya Idul Adha. Maka sepatutnya baik kembali Uraya Idul pada dengan tapi bukan artinya tidak boleh sama sekali. Bagi orang yang kaya lewatnya menyebarkan gajilah kenduri itu dibiayai dari hasil muka. Lewatnya muka bulan 3, naik turun 3 muka. Jadi kalau memang nak muka turun itu bukan urusan dengan boleh Zulhijjah. Jadi inilah hal-hal yang berangkat dari tradisi terdahulu merujuk kepada praktek bulan muda. Ketika orang tadi tahu ada getah, maka kita pakai muka ada dalam. Jadi tidak ada larangan sama sekali untuk kenduri pada bulan tersebut. Jadi ini pemahaman yang umum dulu bahwa bagaimana praktek-praktek ibadah kita tidak lagi kembali kepada kalkulator. Sekarang kita senang dengan semaraknya kegiatan zikir di mana-mana. Rata-rata boleh zikir. Tetapi yang kita kurang senang ketika prioritasnya itu menjadi keliru. Jadi kalian berusaha malam satu nak zikir tanpa ada yang berasa bilang cip. Nyanala mungkin raya mengalia untuk mengikuti zikir. Tapi anehnya sholat berjamaah demi mengikuti zikir lampu jendaya banyak mana dia ada yang bertanya yang ujian zikir dok ya maka dia tak balon. Jadi kita bukan menggugat zikirnya tetapi prioritas yang terabaikan ini yang kita gugat. Itu satu. Yang kedua, banyak orang-orang perempuan sekarang karena memprioritaskan zikir sehingga mengabaikan suami. Padahal di dalam agama melayani suami itu lebih penting daripada berzikir. Sehingga para ulama katakan seorang wanita dalam status istri apabila hadir suaminya di tempat nadir mau ingin melaksanakan puasa sunat itu harus minta izin kepada suami. Apabila ada suami di rumah, hadir suaminya di rumah ingin melaksanakan puasa sunat, istri ini diharuskan untuk minta izin kepada ibu-ibu yang ingin puasa sunat, doakan kepada Allah agar suaminya ditugaskan keluar waktu. Nah, BPRGD menyementara ke rumah BPRGD. Kenapa? Karena besarnya hak suami. Sholat sunat minta izin kepada suami, puasa sunat minta izin kepada suami. Terkait dengan hadir ke masjid, Rasulullah menyatakan ketika seorang sahabat beliau yang perempuan datang mengadu, ya Rasulullah, inni la uhibbu sholata ma'aka fi masjidika hadha. Ya Rasulullah, saya sungguh sangat senang sholat berjamaah bersamamu di masjidmu ini. Itu ungkapan seorang wanita kepada Rasulullah di zaman tersebut senang sholat berjamaah di Masjid Nabawi ketika imamnya adalah Mu'annati tuhibbina sholata ma'iya fi masjid hadha. Saya sungguh sangat tahu bahwa kamu senang sholat berjamaah denganku di masjidku ini. Tetapi sholatmu di rumahmu lebih baik bagimu dibandingkan sholatmu di masjidku ini. Sholatnya di Masjid Nabawi, imamnya Nabi. Tapi kata Rasulullah masih lebih bagus sholat di rumah sendiri. Kalau itu imamnya Nabi dan masjidnya Masjid Nabawi masih demikian terjadi, bayangkan dengan kita sekarang. Masjidnya Masjid Baitur Rahman, imamnya Dr. Asman. Ingat saya omongan tadi yang ini prioritas ini. Maka demi alasan untuk terlihat objek syariat, kagak pakai mungkin aja ke masjid sholat berjamaah. Bagi kita terlihat orang sepanjang jalan para wanita pakai mungkin itu sangat Islami. Padahal di dalam Islam orang perempuan lebih diprioritaskan sholat di rumah daripada sholat di masjid. Baru kemudian boleh sholat di masjid. Tidak dilarang oleh Rasulullah. Sampai beliau tegaskan,
La tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid Allah. Dengan catatan bahwa kedatangannya itu memenuhi unsur-unsur adab yang Islam. Keluar dalam perjalanan yang aman, didampingi oleh suami ataupun oleh mahram. Yang kedua, keluar dengan menutup aurat. Yang ketiga, dengan tidak memakai perhiasan yang berlebih-lebihan. Nah, sekarang melihat sepanjang jalanan kota Banda Aceh, nyampah 12 malam akan berdiri di nama Tiro ya, malah mengapa Aceh nak pengol. Menjadi Arab habis. Untuk kita baru di Serambi Mekah, belum di Mekah. Di Mekah habisnya. Untuk di Serambi orang perempuan keluar tengah malam sendiri ataupun berdua itu bukan hal yang aman. Makanya Nik Aziz nikmat di negeri beliau di Kelantan itu dibuat peraturan daerah. Jam 11 malam apabila masih ada orang perempuan berkeliaran di luar itu diamankan. Kenapa? Karena itu melanggar syariat. Tapi hanya dengan alasan untuk berzikir, kok 12 malam kita berjalan. Nah, itu satu peristiwa. Yang kedua, tidak menutup aurat. Nah, sekarang standar menutup aurat terbalik. Ada sebagian tempat bahagian yang bukan aurat yang wajib ditutup, yang wajib ditutup dibahas. Maka saya perhatikan beberapa tempat nauri pakai cadar, tapi akidah muka tutup akidah. Padahal muka di dalam sholat kita buka tidak membatalkan sholat, sedangkan kaki bila terbuka di dalam sholat membatalkan sholat. Muka tutup akidah, maka tidak dimakai. Maka ingat prioritas yang keliru. Apa yang seharusnya kita kedepankan? Maka prinsip aulawiyah prioritas itu harus dikedepankan. Makanya dibuatlah sebuah kaidah. Idza ta'arada daruratani ru'ya ahaduhuma birtikabi akhafihima. Apabila bertentangan dua kondisi yang darurat, maka dipelihara salah satunya dengan melakukan tindakan yang paling ringan akibat dari keduanya. Jadi praktek-praktek demikian entah bagaimana kemudian tertutup dalam masyarakat kita. Maka intinya, bagaimana Islam memperhatikan keharmonisan pada segala perkara. Kalau bagi orang perempuan melayani suami di rumah adalah sebuah ibadah yang lebih tinggi daripada mengejar ibadah di tempat yang baik, lalu kenapa harus repot-repot untuk jauh-jauh mencari ibadah apabila di dalam rumah ada kenyamanan? Kalau menyuruh pola kau kalau nonton sinetron, ibadah kau rumah deh, hanya ibadah mau sinetron lebih enak. Jadi ini prinsip dasarnya bahwa ibadah itu dikalkulasi kembali mana yang lebih besar manfaat dan mana yang kecil manfaat. Kemudian terkait dengan bahwa ibadah itu juga mirip dengan bisnis, maka kalau pada bisnis ada multi level marketing, juga pada ibadah itu ada sistem multi level marketing. Maka Rasulullah katakan, ad-dallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan sebuah perbuatan yang baik mendapatkan pahala sama seperti pahala pelakunya. Maka dalam praktek sholat berjamaah itu sebagian besar ulama menyatakan pahala muazzin lebih besar daripada pahala imam. Kenapa? Karena muazzin ini yang menyebabkan orang hadir ke masjid. Maka sesuai dengan jumlah orang yang hadir, sebegitulah banyaknya pahala muazzin. Sedangkan imam hanya memimpin orang-orang yang sudah hadir di masjid. Sehingga Sayyidina Umar katakan, laulal khilafatu la adintu. Kalaulah bukan karena disibukkan oleh jabatan khalifah, sungguh saya lebih memilih untuk menjadi muazzin saja. Tapi karena sibuk sebagai khalifah, beliau tidak sempat untuk memandangkan azan. Nah, jadi muazzin itu pekerjaan yang tidak ada risiko sama sekali, dan keuntungannya sudah pasti. Sejumlah orang yang datang demikian pahala kita. Sedangkan imam itu pahalanya standar, sedangkan risikonya besar. Rasulullah tidak katakan bahwa imam itu adalah pahala tambahan.
yang Rasulullah katakan bahwa orang yang sholat berjamaah ada fadilah 27 kali lipat. Siapa yang jamaah? Imam dan makmum. Imam mau bertujuh, makmum mau bertujuh. Hanya lebih dari imam. Tetapi resiko besar mencoba tu semayang habis begitu. Sedangkan muazzin hanya resiko mencoba tu semayang di begitu tinggal duduk. Jadi muazzin itu adalah, sedangkan imam itu sopir. Artinya lebih baik sewa sesuai dengan jumlah sewanya dapat komisi. Sopir tanggung resiko. Kalau terjadi kecelakaan, dia yang pertama dipidanakan. Maka ada praktek-praktek ibadah yang merujuk kepada resiko yang ringan kemudian keuntungan yang besar. Jadi pada prinsip tadi ad-dallu ala khairin kafa'ilihi, kemudian terkendala pada budaya dakwah masyarakat kita karena berlindung di balik sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ketika satu orang kita suruh berdakwahnya bahkan mencampur cewek, anu makan, bahkan dia mencampur cewek aja. Mamnya mencampur cewek bahkan menjadikan campur karena Allah tersebut lima taqulu ma la taf'alun. Menyonya ayat yang terpakai untuk halangan beramal ma'ruf nahi munkar, maka sungguh hidayah-hidayah anak tengku yang disebut kecuali bapak. Maka ketika tengku ini mengajarkan bab haji, kitabul hajj, kita yang lebih beri tengku pada haji, lah lima taqulu ma la taf'alun. Itu punya bukan hubungan dengan lupa bab muamalah. Perlu kitabul bai'i. Dia yang lebih beri kalau makan itu. Lah lima taqulu ma la taf'alun. Lupa. Kitabul munakahat, babun nikah. Kalau kau ini bukan lima taqulu ma la taf'alun. Lupa. Kitabul jinayah. Kalau dalam penjara bukan lima taqulu ma la taf'alun. Wala kitabul taharah. Yang berbeda bukan. Maknanya maka inilah pemahaman yang keliru dari sebuah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu bukan terkait dengan orang yang beriman, tapi terkait dengan perilaku orang munafik yang mereka mengklaim sebuah hasil yang mereka tidak pernah lakukan. Dalam peperangan Hunain, Rasulullah dengan umat Islam berperang, mereka kemudian mundur di tengah jalan tapi tidak pulang. Mereka sepakat, kalau umat Islam kalah kita pulang ke kampung, pengakuan jika kamu capek perang, dia uji. Kalau mereka menang, kita yang pertama pulang agar disambut seperti pahlawan. Untung dah kamu dikancu banyak. Maka ditegur oleh lima taquluna ma la taf'alun. Jadi ada kita yang berlindung untuk berdakwah, tidak jadi berdakwah karena belum melakukannya. Belum melakukan bukan alasan untuk tidak melakukan. Jadi walaupun terlalu dalam cewek, itu lain cewek dan mati. Apa yang boleh? Ada saling mencegah. Li'annahum la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Itu prinsip orang Yahudi di zaman dahulu. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Dalam kapasitas inilah kemudian Rasulullah menyatakan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikan apa yang kalian dengar dari saya walaupun hanya sepotong ayat. Tidak ada persyaratan pada hadis itu bahwa untuk menyampaikan tersebut harus sudah diamalkan oleh diri sendiri. Jadi apapun yang kita ketahui dari sebuah nilai kebaikan, sampaikan. Kalaupun kita tidak melakukan, minimal kita mendapatkan komisi pahala dari ibadah yang dilakukan oleh orang yang lainnya. Itu yang seharusnya kita kembangkan di dalam masyarakat. Maka melirik kepada persoalan-persoalan demikian, kita hari ini harus kembali kepada standar yang Islami tersebut dengan tidak juga mengabaikan tradisi bahwa benar perlu ada ritual-ritual yang baik, tetapi jangan sampai ketika mengejar target kebaikan pribadi lupa kepada kondisi dan keadaan yang ada di sekitar. Contoh sederhana sekarang, orang saking fokusnya kepada ibadah pribadi sampai lupa kepada ibadah sosial. Namun bangkara tidak Jumat, boleh lain ke bangunan atau dunia. Mbak aja agak ke masjid, Pak Jumat, katakan ke dalam udah berbahan balik, mereka dulu tengkun dulu dunia. Karena mengkara Jumat aku kan juga ada Jumat. Itu wajan dulu. Ada orang-orang yang berprinsip demikian, hanya dengan mengutamakan ibadah pribadi sampai mengabaikan ibadah-ibadah sosialnya. Kemudian ada orang-orang dalam kapasitas sebagai istri punya tanggung jawab pribadi, kemudian mengabaikan tanggung jawab pribadi itu untuk mengejar ibadah yang lainnya. Kemudian ada suami yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap keluarga, mengabaikan tanggung jawab itu untuk hal-hal yang lainnya. Maka ada banyak hal yang harus kita luruskan dalam masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan peristiwa bulan Rajab ini sendiri, saya ingin angkat satu hal bahwa dari 4 bulan haram itu tidak ada ibadah khusus kecuali pada bulan Zulhijjah dengan bulan Muharram. Pada bulan Zulhijjah terdapat puasa khusus yaitu puasa Arafah.
Pada bulan Muharram terdapat puasa khusus, yaitu puasa Asyura. Sedangkan pada bulan Zulhijjah dan bulan Rajab tidak ada puasa khusus, yang ada adalah puasa sunat sebagaimana pada bulan-bulan yang lain, tetapi fadilahnya disesuaikan dengan bulan Rajab. Jadi undang-undang yang kibarnya puasa Rajab itu hanya puasa Rajab. Yang ada adalah puasa sunat yang terjadi di bulan Rajab, Senin dan Kamis, kemudian awal bulan, tengah bulan dan akhir bulan, dan akhir tersebut sudah diterima oleh Allah atau belum. Ketika kondisi hati kita sendiri masih bermasalah, maka prinsip di dalam ibadat yang paling tinggi itu disebut dengan ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Pada badan ihsan ini Rasulullah menegaskan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah. Untuk melihat Allah itu seolah-olah. Tapi bila tidak sampai pada seolah-olah melihat Allah, turun pada derajat sebuah hal yang patut kita yakini, bahwa yakinlah Allah melihat kamu. Fa innallaha yaraka, Allah melihat kamu. Kemudian kita bersempit seolah-olah ihsan itu hanya bab ibadah. Pada ihsan itu fil asya'i kulliha, pada segala perkara, termasuk pada menyembelih binatang, termasuk bahkan yang tidak pernah kita praktekkan ihsan itu tentang suami istri yang bercerai. At-talaqu marratan fa imsakun bil ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Perceraian itu 2 kali. Setelah 2 kali pilihannya ada 2 lagi, yaitu mempertahankan pernikahan itu dengan cara yang ma'ruf ataupun melepaskan istri tersebut dengan cara yang ihsan. Tapi hampir tidak pernah ada kasus perceraian di Aceh yang secara ihsan. Yang perceraian ihsan itu hanya di kalangan artis saja. Mau pakai terang mungkin, jadi mau pakai penanjung mencuri terang pakai. Jadi bukan hanya istri yang kita ceraikan, termasuk ayah mertua dan ibu mertua kita ceraikan. Nah, itu kasus pada kita makan. Ihsan itu indikasi sosial, indikasi yang mudah untuk kita lihat seorang itu ibadahnya sudah diterima atau tidak. Tetapi hal-hal demikian kemudian ternafikan oleh doktrin. Orang-orang yang sudah terdoktrin, kesalahan itu pun terlihat sebagai sebuah kebenaran. Kita perhatikan umpamanya para terorisnya Imam Samudra CS. Karena saking mantapnya doktrin yang mereka terima, bahkan melakukan kemaksiatan dengan bom bunuh diri demikian, mereka merasa sangat yakin seolah-olah sudah melihat surga dan kemkem pada surga. Kenapa? Karena doktrin, pengaruh doktrin itu menghilangkan norma standar dan hati nurani. Maka orang-orang yang sudah terdoktrin demikian tidak merasa khawatir untuk melakukan kemaksiatan dan sangat nyaman dengan sebuah kemaksiatan seolah-olah itu adalah perbuatan ibadah. Nauzubillah. Padahal standarnya tetap ibadah kita tidak mengganggu orang-orang lain secara sosial. Maka ibadah apapun yang sudah mengganggu orang lain secara sosial itu menandakan bahwa ibadah kita tidak diterima. Tapi ingat, orang yang terganggu itu orang-orang yang standar, bukan orang-orang yang berwakar. Ini orang-orang yang normal, kita datang ke masjid untuk sholat, mereka tidak terganggu. Maka sholat kita sudah terlihat benar. Kita hadir ke masjid sholat berjamaah. Orang-orang yang hadir dalam standar yang sama tidak melihat kehadiran kita itu sebagai kegangguan, maka ibadah kita itu sudah diterima. Sehingga salah satu indikasi kata Rasulullah terhadap orang yang tidak diterima ibadah adalah seseorang yang mengimami sholat satu kaum sedangkan mereka membencinya. Seseorang yang mengimami sholat satu kaum sedangkan mereka membencinya. Imamu qaumin wa hum lahu karihun. Kenapa? Karena kehadirannya untuk sholat dan memimpin sholat itu menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain. Maka prinsip ibadah yang diterima adalah ibadah yang memberikan kenyamanan kepada orang-orang dalam standar yang sama. Maka menjadi aneh ketika ibadah yang kita harapkan mendapatkan keridhaan Allah ternyata pada prakteknya menimbulkan gangguan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang kemudian kita perhatikan, bagaimana berzikir dengan suara-suara besar dengan tengah malam, termasuklah yang di bulan Ramadan pengajian Al-Quran sampai subuh dengan mic yang menggelegar, bacaan salah, kemudian mengganggu waktunya malam. Nah, kemudian paginya tidak beraktivitas, subuh lewat hanya demi pengajian di waktu malam. Itu tidak bisa kita sebutkan bahwa ibadahnya sudah diterima. Kenapa? Indikasinya sangat jelas, orang yang di sekitarnya terganggu. Maka prinsip dasar seorang muslim kata Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim adalah seorang yang muslim yang baik, selamat dari gangguan bidah dan dari gangguan larannya. Maka prinsip dasar, jangan sampai kehadiran kita menimbulkan gangguan. Itu adalah ibadah yang terbesar. Jadi kalaupun kita sholat berjamaah 5 waktu, kita mengajak orang ramah ma'ruf nahi munkar, tapi bila kehadiran kita sudah dianggap sebagai gangguan, itu tidak lagi diterima oleh Allah. Maka Rasulullah hadir dalam masyarakat Arab itu tidak mengganggu. Mereka merasa terganggu sendiri. Nah, terbukti adanya mana? Maka amar ma'ruf nahi munkar pun tidak boleh asal melihat kebaikan diajak. Penyakit. Ini ada seorang kawan wanita, beliau baru SMS saya tadi pagi. Suami itu tidak sholat. Jadi bertanya kepada saya, gimana cara beberapa kali kau semayang? Ingat, mengajak orang sholat itu kebaikan. Tapi kalau salah cara itu kejahatan. Contoh, maaf barangkali, jamaah praktek itu bagus dakwah. Tetapi ketika yang diajak sholat itu adalah imam masjidnya mula-ulang. Dan betul orang lebih tentu ada jamaahnya mula-ulang ya. Orang yang kayak dalam tempat kamu kayak lebih. Jadi ada orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, kekiran niat itu sudah ada, kemudian kita ajak mereka urungkan niat tersebut. Maka saya katakan seharusnya ketika mengajak suami untuk sholat jangan bernada menggurui dan jangan dengan nada memprotes. Jadi ajak dengan cara-cara yang baik. Jadi jangan ajak untuk sholat, ajak ke masjid untuk tempat sholat. Kalau mengatakan saya ke masjid. Ketika sering kita ubah lingkungan pergaulannya, dengan sendirinya beliau akan terhitung untuk berubah. Kalaupun tidak berubah, itu tidak ada kemampuan manusia untuk memberikan hidayah. Makanya saya bilang ke beliau, nyata jika telah diberitahukan di UNESCO yang anak moyang. Baru yang buat bukti manjiran, bukti darah kowi moyang. Dari podcast jika anak moyang, maka itu persoalan yang umum. Makanya Rasulullah katakan, "Idza ja'akum rajulun tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridha akhlak dan agamanya, maka nikahkan segera. Ini lebih tentang agama dengan akhlak, kata dan negaraannya. Jika beda kawin itu, semua yang berdua ini. Jadi inilah persoalan-persoalan dalam masyarakat. Maka ibadah itu ada dari indikasi sosial. Kehadiran kita dan praktek ibadah kita tidak mengganggu orang lain, artinya tidak norak. Yang kedua, istighfar ketika berbuat dosa dengan aktivitas sosial kita, bermusuhan dengan orang lain, menyakiti diri dan dengki. Orang yang taubat dari kemaksiatan itu dibagi dua. Ada maksiatan karena fi'lul ma'dur, ada orang yang taubat dari tarkul ma'dur. Ada orang yang taubat dari melakukan perbuatan yang dilarang, ada orang yang taubat dari meninggalkan perbuatan yang disuruh. Kemudian ada taubat ini dari ibadah dari kemaksiatan yang terkait dengan hak Allah, ada taubat dari kemaksiatan yang terkait dengan hak manusia. Melihat dari mudahnya taubat, bermaksiat kepada Allah itu lebih gampang. Tidak sholat, tidak puasa, kita hanya perlu istighfar kemudian bertobat, selesai. Tetapi ketika bermaksiat itu terkait dengan hak manusia, maka ada syarat yang baik. Raddul madzalim, mengembalikan segala bentuk kezaliman kepada pemiliknya. Sampai pada tingkat makian yang kita lontarkan kepada orang tersebut ketika kita ingin taubat, datangi, lagi maaf, omanya kan tak taubat, lagi maaf, nak berkata. Oh mengaku lagi maaf, nyamnya dibaca aku maaf. Ada malah ada yang benar. Sampai Rasulullah menjelang ajalnya demikian beliau praktekkan. Siapa di antara kalian yang mempunyai utang terhadap saya, apapun bentuknya silakan tagih sekarang. Sampai ada sahabat yang ingin minta balas untuk menghukum Rasulullah dengan melakukan. Ini prinsip dasar. Maka ketika kita berinteraksi sosial, yang penting kita pertimbangkan adalah apakah kehadiran kita terhadap orang tersebut bermanfaat. Yang kedua, kalau tidak bermanfaat, apakah kehadiran kita tersebut mengganggu? Nah, apabila sudah sampai pada mengganggu, apakah kita menikmati gangguan kita terhadap orang lain tersebut? Kalau sudah sampai pada menikmati gangguan terhadap orang lain, maka kita adalah seorang psikopat. Kemudian namanya sosial. Kenapa? Merasa nyaman ketika dia bisa mengganggu orang lain. Bunga-bunga pikir soal bunga-bunga. Itu adalah penyakit sosial. Tapi ketika kita menimbulkan gangguan kepada orang lain dan merasa ada ketidaknyamanan, maka yakinlah bahwa kita masih diberikan hidayah oleh Allah untuk nilai-nilai kebaikan. Makanya Rasulullah katakan, Innal hasada ta'kulul hasadati kama ya'kulun narul haqab. Iyyakum wal hasada. Hati-hatilah kalian terhadap perbuatan iri hati. Karena sikap iri hati menghabiskan amalan seperti api yang melahap kayu bakar. Kita sudah beribadah, tapi belum sempat sampai ke rumah, pahala kita sudah selesai. Nauzubillah. Maka yang berat itu bukan mengumpulkan pahala, yang berat itu mempertahankan pahala. Maka itu yang paling penting. Jadi usahakan sikap
sikap sosial kita lebih baik daripada ibadah pribadi kita. Karena Allah sangat toleran, sedangkan manusia kurang sikap toleransinya. Jadi kira-kira pada timbang benda lain kata buat semayang, menyatakan semayang ini urutnya Allah hati, menyatakan semayang ini Allah Taala minta rumah, layani orang ini dulu. Maka ada orang yang salah paham ketika kamu datang ke rumah. Itu kan ada kegagalan itu ya. Nah, jamin dah menjadi semayang. Padahal kita sudah kalkulasi, nyo jamin dari dia kerja keperluan sebentar saja. Kalau kita tunda, sudah dia akan kecewa. Demi tidak mengecewakan kamu, kita tunda sholatnya. Tetap lakukan dan tetap berjamaah rumah. Cuma karena memuliakan kamu, nyo naulun jamin-jamin ikut demi sholat berjamaah. Bayangkan kalau seorang dokter di ruang operasi dengan 20 pasien khusus kayak di luar. Ada bukan pasien juga yang saya mayang. Yang punya selesai operasi pasien dan nyo dia dok. Dia mayang-mayang orang dia. Hanya kayaknya oleh mau operasi. Jadi ada hal-hal yang toleransi ini oleh manusia sangat kecil sekali dan oleh Allah Taala lapang sekali. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk menunda-nunda sholat berjamaah dengan mengadakan tempat pada waktu-waktu yang potensial untuk sholat berjamaah. Maka indikasi sosial dari istighfar kita adalah bahwa kehadiran kita tidak mengganggu orang lain bila tidak mungkin untuk